pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Loves Angel mau mengajak kita untuk beribadah. Pertama-tama aku mau ajak kita untuk menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi. Matahari Sekarang, mari kita sama-sama melipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali dan kami bisa memuji nama Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami, biarlah Tuhan hati kami hanya terfokus kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita mau menyanyikan lagu yang kedua. Apa ya lagunya? Happy ya ya ya. Dengan lebih bersemangat. Happy day ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Laura. Sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya,
kita mendengarkan firman oleh Lause Laura. Halo adik-adik. Tadi Lause barusan cerita ke anak Lause, namanya Jerome, belajar firman Tuhan. Sekarang Jerome bisa lanjutin ya, mewarna. Nah, Mami mau cerita buat teman-teman yang ada di rumah, cerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya Lause mau kenalin. Nama Lause Laura. Mungkin banyak yang belum kenal kan? Ini anak Lause yang sulung, namanya Jerome. Jerome punya adik, tapi ada di rumah. Nanti kapan-kapan bisa ketemu teman-teman yang ada di rumah ya. Nah, silakan Jerome bisa lanjutin ya. Nah, hari ini Lause mau mengajar apa? Lause mau cerita tentang betapa pentingnya firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah Alkitab yang kita baca setiap hari. Nah, siapa di rumah yang rajin baca Alkitab setiap hari? Ada? Ayo angkat tangan. Ya. Nah, kenapa Alkitab harus dibaca setiap hari adik-adik? Karena Alkitab itu dikatakan bahwa itu firman Allah, itu sama seperti makanan kita. Siapa di rumah adik-adik yang satu hari makan bisa 3 kali? Terus ada snack lagi, ya. Belum lagi ada yang minta minum es krim, ya. Minta beli jajan sama mama papa. Nah, kalau dihitung-hitung kita sehari makan berapa kali? Bisa 3, bisa 4, atau mungkin 5 kali, bener nggak? Nah, tapi Lause mau tanya, kita baca Alkitab berapa kali sehari? Ayo jujur ngaku. Wah, jangan-jangan ada yang 1 hari aja nggak baca Alkitab. Nah, nggak boleh ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak baca Alkitab, itu berarti kita apa? Kita nggak kenyang. Kita lapar. Apanya yang lapar? Rohani kita. Kalau tubuh kita mungkin kuat, ya, malah gemuk-gemuk karena makannya banyak. Tapi kalau kita nggak makan firman Tuhan, kita nggak baca firman Tuhan, nanti kerohanian kita kurus. Nanti gampang sakit. Gimana gampang sakitnya? Cepet marah, nggak sabaran, ya. Terus sama orang tua suka ngambek, ya. Malas-malasan, disuruh buat tugas, nggak mau buat tugas. Nah, itu kita mulai kering, kita mulai nggak sabaran, karena kita nggak diajar oleh firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan kita banyak hal. Pengen tahu? Yuk kita baca ya. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kita baca mulai dari 15 ya. Teman-teman ya, adik-adik ya. Kita baca dari ayat 15 dan 16. Ya. Lause baca buat kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, buka Alkitabnya. Dan yang sudah buka Alkitabnya dan yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Oke? Sudah semua? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Nah, adik-adik, waktu baca firman Tuhan ini gimana? Jelas sekali ya. Di sini firman Tuhan ini diberikan kepada Timotius. Lalu Timotius itu sama Lausenya kasih ingat Timotius, kamu itu sudah belajar firman Tuhan dari kecil. Sama kayak adik-adik yang ada di rumah. Sudah belajar firman Tuhan, belajar Alkitab dari masih kecil waktu di sekolah minggu. Nah, setelah besar jangan sampai lupa sama firman Tuhan. Jangan sampai malas baca firman Tuhan. Jangan sampai bilang, aduh capek Lause, aduh capek ngantuk, nanti aja baca firman Tuhannya ya, besok aja. Besoknya sibuk lagi, besok lagi deh. Terus besoknya lagi ada acara. Ya sorry ya, besoknya saya pas lagi ada janji mau ke mall. Ya, akhirnya seminggu, sebulan nggak baca Alkitab. Padahal di Alkitab bilang apa? Alkitab ini bergunanya untuk apa? Untuk mengajar. Kalau mengajar, kalau guru di sekolah mengajar, membuat supaya kita apa? Pintar. Jadi kalau kita rajin baca Alkitab, kita jadi pintar. Karena Alkitab ini, firman Tuhan ini menolong dan mengajar kita. Lalu apa? Menyatakan kesalahan. Firman Tuhan ini bisa loh menegur kita, bisa loh ngasih tahu kita bahwa kita salah. Ya, kadang ada anak-anak yang kalau dikasih tahu sama orang tua atau sama ibu guru suka, enggak kok, aku enggak kayak gitu kok. Ya, nah tapi kalau sama firman Tuhan kita nggak boleh bohong. Ya, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Walaupun guru nggak lihat, orang tua nggak lihat, koko cece nggak lihat, dedek nggak lihat ya. Walaupun kita di tempat yang tersembunyi, tapi firman Tuhan bilang bahwa apa? Dia bisa menyatakan kesalahan kalau kita melakukan kesalahan. Lalu apa? Memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuan kita nggak benar, seumpama kita malas, kita suka bohong ya. Jerome suka bohong nggak? Oh enggak ya. Jerome suka mencuri? Enggak ya. Nah, Jerome dari kecil tidak diajarin nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri. Tapi kalau Jerome nakal, dia melakukan kesalahan, nah ini memperbaiki. Jerome harus perbaiki kelakuannya, benar nggak? Ya. Nah, lalu mendidik di dalam kebenaran. Nah, seperti tadi ya, Jerome kalau dia lagi kerja belajar, terus dia menjatuhkan sesuatu atau dia berantakin barang-barangnya. Selesai dia belajar, dia harus beresin sendiri. Jangan tunggu mbak atau mami-mami yang beresin. Harus kita belajar bertanggung jawab. Itu namanya apa? Firman Tuhan yang menolong kita, memberitahu kepada kita bagaimana supaya kita punya kelakuan yang baik. Adik-adik, kalau kita rajin baca Alkitab, kelakuan kita terpuji, kita menjadi anak yang pintar karena diajar oleh firman Tuhan. Ya, kita dididik dengan baik lewat firman Tuhan. Nah, setelah kita besar, kita jadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang sayang sama Tuhan, yang tahu apa yang Tuhan lakukan. Ya, yang Tuhan mau kita lakukan, itu yang kita lakukan. Ya. Nah, kalau kita melakukan itu, kita akan disukai oleh banyak orang. Disukai oleh keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita. Kenapa? Karena kita menjadi anak yang apa? Terdidik, yang tahu sopan santun, tahu hormat sama orang tua, ya, hormat sama saudara-saudara, ya. Jadi saling mengalah. Kalau bermain bersama,
tidak perlu sambil berebut, ya. Nah, itu baru namanya anak yang the best. Lalu yang tadi yang paling penting, ya, adik-adik, firman Tuhan ini sama seperti makanan. Ya, kalau makanan yang kita makan sehari-hari buat kita sehat, buat kita pintar, buat kita jadi anak yang berhasil. Kalau di sekolah kita nggak sampai tinggal kelas, ya kan? Kita nggak sampai ulangannya gagal, enggak ya? Karena kita rajin belajar, kita makan makanan yang sehat, jadi kita pintar, ya kan? Nah, sama. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita akan selalu dikuatkan. Kita sehat, ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, yang kemudian bisa menyukakan hati orang tua, menyukakan hati teman, menyukakan hati saudara-saudara kita. Nah, adik-adik di rumah mau nggak seperti itu? Mau nggak? Mau ya? Kita mau belajar ya. Lause walaupun sudah seumur ini, ya, tapi Lause juga terus belajar firman Tuhan. Terus rajin baca Alkitab. Supaya apa? Lause kuat. Bukan cuma badan fisiknya yang kuat, tapi rohaninya juga kuat. Ya, kalau rohani kuat, kita jadi gampang diajar, dididik, sabar, ya kan? Mau menolong orang, ya, mudah peduli sama orang lain, nggak suka mengolok-ngolok, nggak suka meremehkan orang lain, semua diajak berteman, saling mengasihi. Nah, itu artinya kerohanian kita sehat, sama seperti tubuh kita sehat. Nah, gimana adik-adik di rumah? Mau nggak tubuh yang sehat? Mau ya, semua pasti dong. Siapa yang mau tubuhnya nggak sehat? Nanti kena corona loh, ya kan? Nah, semua pengen tubuh sehat. Tapi ada yang lebih penting. Tubuh sehat, rohani juga harus sehat. Kalau rohani kita sehat, kita harus apa? Baca Alkitab. Nah, adik-adik di rumah boleh. Ada Alkitab seperti ini. Kalau aduh Lause baca Alkitab yang gini kan tulisan melulu, pusing, ngantuk. Ada Alkitab yang macam-macam. Minta sama mama papa boleh ya. Tapi kalau adik-adik juga seumpama ini boleh pinjam di gereja. Di gereja ada Lause pinjamin. Ada banyak macam-macam Alkitab ya. Alkitabnya bergambar. Bagus-bagus. Nggak ngantuk kalau baca. Dan berwarna, ya kan? Lalu ini untuk kelas yang lebih kecil. Nah, ada yang lebih besar lagi. Nah, ini yang tulisannya bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia. Nah, seru bukan? Jadi membaca Alkitab menjadi lebih menarik, lebih asik, ya. Ada buku-buku yang lain banyak adik-adik ya, Alkitab yang dibikin, yang sudah dibuat menarik, tetapi yang pasti firman Tuhannya tidak diubah-ubah, ya. Jadi kita mau belajar firman Tuhan. Dan kalau bisa, kita bisa baca. Kita punya ayat hafalan satu hari, satu ayat. Walaupun mungkin singkat-singkat, pendek-pendek. Ya, kita mau cinta Alkitab. Kita mau rajin baca Alkitab. Oke? Ayo, mari sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup matanya. Jeron ikut tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami jadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang rajin baca Alkitab. Supaya sampai besar nanti kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye. Ingat ya adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan, kita harus rajin membaca Alkitab supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang hebat. Sekarang, Lause mau ajak kita untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari untuk mengingatkan kita lebih rajin lagi membaca firman Tuhan.
sambil bertepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sekali lagi, ikutin gerakan los. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Kalau mau apa? Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Yeay! Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali untuk rajin membaca kitab suci dan berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami bisa selalu bertumbuh di dalam Engkau. Pimpinlah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.